Masyarakat Bali ataupun semeton kita yang mengalami suatu proses perjalanan hidup pahit manis, lancar, susah payah, senang, sedih, menjalani dalam suatu kehidupan. Dan singkat cerita, ketika kita berbicara dengan dasaran beliau, rata-rata ataupun sebagian besar menyatakan mempunyai suatu proses kehidupan, artinya mengalami suatu kehidupan yang terkadang secara logika tidak ataupun kita bisa bayangkan. Kalau kita sudah kontak dengan Niskala, ya sepertinya sangat sulit untuk dilogikakan. Nah, inilah semeton ataupun teman-teman, kali ini video saya pada foto ataupun gambar terlihat saya sedang jero eling Dwi Negari pada tanggal 9 November 2022 di rumah saya sendiri di Sanur. Ada suatu kesamaan. Jadi inilah tujuan saya membuat konten video ini, untuk menjadikan dokumen ataupun memori bahwasanya saya mengalami bersama jero eling Dwi Negari, istilahnya pertemuan secara mujizat. Kami berdua benar-benar mengalami suatu proses yang tidak bisa saya katakan secara fakta, karena selama menjalani kehidupan sampai sekarang, dan begitupun beliau jero eling Dwi Negari juga mengalami satu proses yang ada kaitannya dengan Dawi Kulun, Ida Ratu Batarini yang sakti, sehingga kedatangan jero eling Dwi Negari ke rumah merupakan suatu sejarah bagi kehidupan beliau sekeluarga, dan tentunya juga saya sekeluarga. Beliau mengalami perjalanan hidup sebab pahit getir, susah payah, sakit sehat. Saya pikir setiap orang pernah mengalami prosesi perjalanan kehidupan tersebut. Ketika beliau mengalami suatu hari sakit, singkat cerita, beliau pun tidak terpikirkan, karena ketika kita bertemu ngobrol di rumah Sanur, saling bertukar pengalaman. Istilah secara medis, posisi kehidupan beliau berada pada persentase 0,1. Jadi untuk jero eling Dwi Negari, maaf pada konten ini tiang ataupun saya sedikit memberikan narasi tentang hal tadi, yang tidak lain tujuannya kita bersama-sama pada tanggal 9 November 22 mempunyai suatu kesamaan, agar kita berdua selalu healing
bersama ide Ratu Batarini yang sakti. Nah, ketika Juru Eling Dwi Nagari mengalami proses kehidupan mencapai 0,1%, singkat cerita, dengan keyakinan penuh pada suatu mimpi beliau dicari. Pada saat beliau ingat, maaf, seorang cewek yang seumuran dikatakan sudah tua, dengan satu kain di atas kepala, kedua tangan memegang tongkat, dan ketiga posisi patung tersebut bodinya dalam keadaan bungkut. Singkat cerita kembali, tidak berselang waktu lama, menurut keyakinan beliau, Juru Eling Dwi Nagari, dengan pertolongan kalau sudah beliau berkehendak, dengan waktu kurang lebih 2 hari, akhirnya dapatlah ketemu dengan saya sendiri, ngobrol-ngobrol. Sanalah beliau menyampaikan, Juru Eling Dwi Nagari menyampaikan niatnya untuk melakukan pengambilan video klip di depan patung Habib Kulon Ide Ratu Batarini yang sakti. Nah, semogalah hal ini akan bisa tercapai dan berjalan sesuai dengan harapan daripada Juru Eling Dwi Nagari sekeluarga bersama istri. Jadi saya sendiri sangat merasa berbangga, senang hati ketika beliau menyampaikan akan melakukan pengambilan video klip ataupun syuting untuk melengkapi daripada tembang ataupun lagu yang telah diciptakan dengan judul Suksma Ratunia. Jadi ucapan Suksma itu menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Habib Kulon Ide Ratu Batarini yang sakti, yang telah memberikan napasnya sesuai keyakinan beliau, sehingga sampai tanggal 9 November 22, dan saya berharap semoga beliau panjang umur, masih dapat menjalani kehidupan bersama istri dan keluarga. Jadi cerita ataupun kesan keyakinan yang beliau sampaikan terhadap saya ketika ketemu di rumah menjadikan satu kenangan tersendiri. Rasa-rasanya saya pikir mungkin tidak bisa ketemu dengan pengarang lagu yang saya gunakan di video klip saya, dengan latar belakang patung Ratu Batarini yang sakti. Namun bahasa mujizat saya, kalau sudah beliau, kalau sudah niskala yang berkehendak, apapun bisa terjadi. Nah, demikian kurang lebihnya. Agar apa maksud dalam pembuatan video yang sangat singkat dan juga sangat sederhana ini, hanyalah bertujuan untuk berbagi pengalaman kepada semeton ataupun teman-teman kerabat semua, bahwasanya menurut hemat saya, dalam menjalani suatu kehidupan terkadang tidak sedikit juga orang mengalami suatu proses kemujizatan, termasuk saya sendiri, yang semogalah di hari-hari selanjutnya saya bisa berbagi pengalaman dalam menjalani proses kehidupan dari tahun 2005 kurang lebih sampai di tahun sekarang. Benar-benar saya sendiri merasakan kemujizatan Habib Kulon Ide Ratu Batarini yang sakti, sehingga atas dasar keyakinan penuh saya memutuskan untuk membuat relinggo ataupun patung seperti kita lihat pada video ini, di mana bentuk patung
tinggi ataupun besarnya, termasuk juga goresan daripada perai ataupun wajah cara bahasa Indonesianya. Dan semua ini benar-benar menjadi suatu kemujizat yang tidak bisa saya gambarkan, karena pembuatan patung juga dibuat oleh saudara. Ya tentu atas diskusi kita, ya semoga lah hal ini akan menjadikan untuk ke depan sesuatu hal yang positif terhadap umat, termasuk juga kita berdua sekeluarga. Semoga semakin berkembangnya alih teknologi, namun harapan kita kehidupan secara skala pada daerah kita, terutama Bali, semakin bangkit baksu ataupun aura tanah Bali, dan tentu juga secara keseluruhan yang secara nasional. Jadi untuk teman-teman kerabat semua, sekali lagi minta maaf, konten sekali ini hanya untuk menjadikan video konten ini saya buat sangat sederhana, sebagai memori ataupun kenangan. Dan keyakinan saya, video yang bernuansa konten seperti ini akan sangat berguna pada suatu hari, baik untuk keluarga dan juga untuk khalayak umum. Selamat, semoga selalu dalam keadaan sehat keluarga. Terima kasih semua. Om Santi Santi Santi.